Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video yang baru. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang pemasaran jasa. Kenapa jasa itu harus dijelaskan secara terpisah dengan pemasaran produk ataupun something manufactured yang ada fisiknya gitu ya. Karena dari sifatnya jasa itu berbeda dengan sifatnya produk atau manufactured ya. Bedanya apa? Itu nanti akan kita bahas. Oke, yang akan kita bahas nantinya itu adalah yang pertama pasti tentang pengertian pemasaran jasa, pengertian jasa juga. Kemudian yang kedua ada karakteristik pemasaran jasa, jenis pemasaran jasa, bauran pemasaran jasa atau marketing mix dari jasa. Dan ini juga akan ada perbedaan marketing mix produk dengan jasa. Itu nanti ada perbedaannya ya. Kemudian yang berikutnya ada dimensi kualitas jasa, dan yang terakhir ada strategi pemasaran jasa. Oke, for the first time yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian jasa. Menurut Kotler, jasa merupakan setiap kegiatan manfaat yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya itu tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. So, jasa itu tidak bisa dilihat, gitu ya. Dan juga hasilnya itu tidak dimiliki oleh siapapun. Oke, jadi tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Kemudian produksinya mungkin atau mungkin tidak terkait. Jadi bisa terkait ataupun tidak terkait dengan produk fisik. Ada yang memang murni jasa atau juga ada produknya dan juga ada jasanya. Kemudian jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang outputnya berupa kinerja atau hasil pekerjaan yang diterima oleh pelanggan atau konsumen, di mana antara pelanggan atau konsumen dan produsen, jadi antara konsumen dan produsen atau si pemberi jasa mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam nilai tambah atau value yang diberikan oleh produsen kepada pelanggan atau konsumen dalam bentuk seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan juga kesehatan. Tergantung dari bidang jasanya ya. Next, pengertian dari pemasaran jasa. Kalau tadi kita tahu jasa itu apa, kemudian pemasaran jasa itu bagaimana? Jadi kalau pemasaran jasa itu ada beberapa pakar yang mengartikan. Yang intinya adalah pemasaran jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau distributor atau pemberi layanan kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Nah, ini yang merupakan sifat dari jasa. Jasa itu kan kita tidak bisa melihat, gitu ya. Kita juga tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa meraba. Oke, tapi kita dan juga tidak bisa dirasakan. Jadi jasa itu kalau misalnya kita potong rambut, apakah kita bisa menyentuh si jasa dari potong rambut tersebut? Kan tidak, tetapi kita bisa mendapatkan manfaatnya atau kita bisa merasakan manfaat dari potong rambut tersebut. Yang tadinya modelnya acak-acakan, setelah dipotong ataupun di styling, itu dari yang rambutnya acak-acakan, kemudian setelah di styling ataupun dipotong, akhirnya rambutnya menjadi lebih bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kan kita intinya adalah kita tidak bisa menyentuh si jasa tersebut. Nah, kemudian jasa yang disediakan oleh pihak produsen merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang diterima oleh konsumen. Ya, seperti tadi sudah kita bahas di awal. Nah, dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini disebut sebagai penyedia jasa dan konsumen disebut sebagai pengguna jasa. Sehingga
penyedia jasa ini nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasa memberikan manfaat dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tadi. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilakukan langsung oleh penyedia jasa. Jenis jasa yang dirasakan oleh konsumen itu beragam, atau jenis jasa yang disediakan oleh pemberi layanan atau tadi penyedia jasa itu jenisnya berbeda, dan semakin hari layanan jasa ini teknologi kan juga semakin berkembang gitu ya. Jadi penyedia jasa ini juga mengadopsi teknologi yang up to date juga supaya support kegiatan produksinya ya. Contohnya tahu ada jasa kebersihan. Kalau saat ini pengguna jasa itu bisa memanggil atau memesan jasa kebersihan lewat aplikasi online. Sekarang kan sudah banyak ya aplikasi online yang menyediakan layanan jasa untuk membersihkan rumah. Atau kalau semisal yang anak kos ya berarti membersihkan kamar kosnya. Dan jenis jasa yang berhubungan dengan aktivitas langsung dari penyedia jasa kemudian memiliki jenis yang beragam juga. Hal ini disesuaikan dengan keahlian si penyedia jasa, dan penyedia jasa tersebut biasanya tuh terinspirasi untuk mengkomersilkan keahliannya karena adanya kebutuhan oleh masyarakat selaku pengguna jasa. Nah, di sini tuh ada satu hukum yang sudah kita sangat kenali sekali ya, sudah familiar gitu. Pokoknya kalau pasarnya ada, maka produk ataupun jasa itu selalu ada. Contohnya gini, kita kan selama ini mungkin komplain dengan tayangan-tayangan yang ada di televisi. Ini kan juga termasuk jasa ya, karena hiburan. Kenapa sih tayangan-tayangan yang tidak mendidik? Ya, you know what I mean. Dan kalian tahu contohnya tayangan-tayangan yang seperti apa. Dan itu masih ada saja, even though banyak juga yang komplain. Kenapa tetap ada gitu? Kenapa tetap tayang si program tersebut? Kenapa? Itu dikarenakan pasarnya itu tetap ada orang yang nonton, kemudian juga ratingnya terus ada. Jadi si produsen atau orang yang membuat program tersebut itu akan selalu memproduksi tayangan-tayangan tersebut ya, karena masih menghasilkan uang, masih banyak yang nonton gitu loh. Pun dengan yang kita bahas barusan. Oke? Nah, next kita bahas tentang karakteristik pemasaran jasa. Karakteristik ataupun sifat gitu ya, itu dari pemasaran jasa seperti yang tadi sudah kita bahas itu sedikit berbeda. Bahkan mungkin sangat berbeda dengan produk yang ada secara fisik. Oke, yang pertama itu adalah intangible. Jasa itu intangible atau tidak berwujud. Jadi tidak ada fisiknya gitu ya, tidak berwujud. Yang artinya itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, tidak dapat diraba, didengar, dan juga dirasakan. Sebelum si pengguna jasa ini membeli. Misal contohnya kayak potong rambut gitu ya. Bagaimana seseorang itu bisa tahu hasil dari potongan rambut kalau belum rambutnya dipotong gitu ya. Kan tidak bisa cuma di awang-awang saja. Ketika si pengguna jasa ini memotong rambutnya, maka dia akan tahu. Kemudian nilainya tidak berwujud dari jasa nilai dari jasa karena dia itu intangible, maka dapat berupa misal kayak kenikmatan, rasa aman, dan juga ada kepuasan tersendiri. Contoh kalau semisal kita potong rambut gitu ya, kita tahu kinerja dari si penyedia jasa itu bagus atau tidak, itu kan setelah melihat hasilnya.
setelah kita mendapatkan manfaat dari si penyedia jasa. Setelah kita potong rambut, kita jadi tahu hasilnya bagaimana. Kemudian kita bisa memberikan penilaian berada di level kepuasan manakah kita, gitu ya. Nah, biasanya kalau orang mau menggunakan jasa dari penyedia jasa, biasanya orang-orang itu akan searching informasi dulu tentang si penyedia jasa. Apakah ratingnya bagus, ataukah testimoninya bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau yang sekarang ini terjadi di dunia online, itu kita bisa melihat dari rating bintang gitu ya, dan juga review dari si pembeli. Kita memutuskan untuk beli atau tidak, itu kan dilihat dari reviewnya gitu kan. Itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah inseparability, atau dia itu tidak dapat dipisahkan. Artinya jasa itu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkan dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Jadi interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan juga dikonsumsi oleh si konsumen pada saat yang bersamaan. Kan tidak mungkin ya orang yang motong rambutnya sekarang, tetapi yang dipotong rambut nanti sore, kan tidak mungkin. Jadi ketika jasa ini di-deliver ke si konsumen, terjadinya di saat yang sama. Orang yang motong rambut dengan yang rambutnya dipotong, ya saat itu juga gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah variability atau heterogeneity, atau artinya berubah-ubah gitu ya. Jasa yang diberikan itu kadang berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikan, kapan, dan juga di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Contoh ya, kalau makanan gitu ya, kan ada beberapa orang yang bilang walaupun belinya di satu tempat yang sama, tapi kalau kokinya berbeda, maka rasanya juga akan berbeda. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah perishability, atau dia itu tidak tahan lama. Jadi jasa itu tidak dapat disimpan, jadi tidak dapat dijual di masa yang akan datang. Kalau potong rambut, jasa apa yang bisa disimpan? Kan tidak ada. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah jenis pemasaran jasa. Jenis pemasaran jasa itu ada 7. Daftarnya ada. Bisa dibaca lah ya, segmen dan lain sebagainya. Oke, next kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada segmen pasar. Berdasarkan pada segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa konsumen akhir. Ya, kemudian yang kedua konsumen atau pengguna jasa secara langsung. Kan ada 2 tadi ya. Konsumen akhir itu layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan juga personal. Contohnya kayak cleaning jasa bersih rumah menggunakan aplikasi. Contohnya itu tadi. Kemudian ada lagi contohnya asuransi jiwa dan juga pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian segmen pasar yang kedua itu jasa kepada organisasi atau perusahaan. Jadi si konsumennya ini merupakan organisasi atau perusahaan di mana nantinya itu jasanya itu tidak langsung ke konsumennya gitu. Contohnya adalah konsumennya itu ya perusahaan dan juga organisasi. Contohnya gini, ada jasa akuntansi, jasa perpajakan, konsultasi, manajemen, dan lain sebagainya. Dan manfaat yang diperoleh dalam melakukan segmentasi itu
kurang lebihnya ada 5 ya. Sebetulnya ada banyak, tapi yang bisa disummary itu ada 5. Yang pertama adalah mendesain jasa yang lebih responsif terhadap pasar, kebutuhan pasar. Kemudian kita dapat menganalisis pasar. Pasar itu di sini maksudnya adalah konsumen ya. Jadi kita itu ketika kita mensegmen pasar, kita jadi tahu, oh konsumen kita itu apakah perorangan ataukah organisasi. Kemudian jadinya tuh lebih tepat sasaran gitu loh. Kalau misalnya kita tidak mensegmen, ketika kita menjual, kayak kita tuh ngasal gitu loh. Jadi itu kurang tepat ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan peluang. Yang keempat adalah menguasai posisi yang superior atau unggul dan juga kompetitif. Karena segmen kita kan sudah mengerucut gitu ya. Jadi pasar sasarannya kita, segmen pasarnya kita, siapa yang menggunakan jasanya kita itu sudah lebih spesifik gitu. Jadi ketika kita tahu siapa yang menggunakan jasanya kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita punya keunggulan yang lebih jika dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian yang terakhir adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan juga efisien. Kemudian yang kedua ada tingkat keberwujudan. Kriteria yang kedua ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah rented goods service. Jadi jenis ini, isi rented goods service ini, konsumen itu hanya menyewa dan juga menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu juga, dan juga selama jangka waktu tertentu. Ya, namanya sewa. Kita sudah familiar dengan ini ya, contoh kayak sewaan mobil, hotel, villa, apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah own goods service, yaitu barang-barang konsumen, barang-barang yang dimiliki oleh konsumen itu direparasi, dikembangkan atau juga ditingkatkan serta dipelihara oleh perusahaan jasa. Jenis ini menyangkut perubahan bentuk barang yang dimiliki oleh konsumen. Contohnya ya jasa reparasi kayak arloji, motor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada non-goods service. Jadi jasa ini merupakan jasa personal yang bersifat intangible yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi tidak ada bentuknya, tapi yang namanya jasa sesungguhnya gitu ya. Jadi contohnya seperti supir, asisten rumah tangga, neni, dosen, tutor, terus kemudian tour guide, makeup artist gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah didasarkan pada keterampilan dari penyedia jasa. Keterampilan penyedia jasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama jasa profesional, di mana penyedia jasa itu sudah memiliki legalitas ataupun sertifikasi. Contoh jasa akuntansi dan perpajakan. Jadi jasa ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang yang punya sertifikasi tertentu. Ya, jadi betul-betul orang yang berkompeten dan dia punya memang punya keahlian di sana gitu ya, dan dia legal. Oke. Karena biasanya kan mereka sudah menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian jasa non profesional, yaitu jasa yang tidak memerlukan legalitas dan juga sertifikasi tertentu. Oke, contohnya kayak ART gitu ya. Kemudian yang keempat berdasarkan pada tujuan organisasi jasa. Di sini terbagi menjadi banyak ini ya, ada 10 sorry.
Contohnya yang pertama adalah perumahan dan penginapan, mencakup penyewaan apartemen, villa, hotel, motel, dan juga rumah. Kemudian yang kedua, operasi rumah tangga. Contoh kayak perbaikan rumah, reparasi peralatan rumah tangga, pertamanan, pertanaman, cleaning, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada rekreasi dan hiburan. Ada penyewaan dan reparasi peralatan yang digunakan untuk aktivitas rekreasi. Kemudian yang keempat adalah personal care, mencakup seperti laundry dan perawatan kecantikan. Kemudian yang kelima ada perawatan kesehatan, contohnya seperti segala macam jasa medis dan juga kesehatan. Yang keenam ada pendidikan swasta. Yang ketujuh ada asuransi. Kemudian yang ke berapa? 8 ada transportasi. Contohnya seperti jasa angkutan dan penumpang baik melalui darat, laut, udara. Serta ada reparasi dan juga penyewaan kendaraan. Kemudian yang ke-9 ada komunikasi. Terdiri dari telepon, internet, dan juga jasa komunikasi bisnis yang terspesifikasi. And the last but not least yaitu bisnis dan juga jasa lainnya. Contohnya seperti biro hukum, konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke berapa ini? Regulasi. Klasifikasi jasa berdasarkan regulasinya. Terdiri dari 2 ya. Yang pertama adalah regulated service. Dia merupakan bisnis jasa yang wajib tunduk pada peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau semisal mau membuat sebuah perusahaan jasa yang memang sebetulnya sih mau itu besar ataupun kecil, profesional non profesional, sebaiknya sih memang ada atau ini tunduk kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Kalau semisal tidak ada atau tidak mengikuti regulasi, ya maka akan bisa dicabut izin izin operasional usaha tersebut bisa dicabut gitu ya. Contoh perusahaan yang masuk ke dalam regulated service. Yang pertama adalah perusahaan finansial. Kalau perusahaan finansial ini wajib mengikuti undang-undang perbankan dan juga diawasi oleh OJK. Kalau yang kemarin-kemarin sempat ramai itu kan fintech, financial technology, yang mereka itu yang kita kenal itu sebagai pinjaman online ya. Dan mereka itu kalau semisal konsumennya atau penerima jasanya mereka atau orang yang melakukan hutang dengan si pinjol ini, kalau semisal tidak bayar, maka semua orang yang ada di dalam kontak si peminjam itu akan semuanya dihubungi. And lately, ternyata si pinjol-pinjol ini mereka itu tidak terdaftar dalam OJK. Akhirnya apa? Kemarin-kemarin yang sempat ramai gitu ya, ada beberapa kantor pinjol yang digerebek sama polisi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka tidak ada izin operasionalnya. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah angkutan umum. Ini diatur oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini kalau angkutan umum itu juga bukan hanya sekedar SIM dari si pengendara, itu juga ternyata termasuk di dalamnya adalah kelayakan dari si kendaraan tersebut. Beberapa waktu yang lalu sempat ada aturan mengenai hasil buangan dari si kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut itu tidak boleh mengeluarkan asap yang hitam. Nah, kalau sampai
si kendaraan umum ini menghasilkan asap yang hitam, maka izin operasionalnya itu entah itu dihentikan ataupun dapat hukuman berupa tidak boleh beroperasi dulu sebelum memperbaiki si kendaraan tersebut. Ya tujuannya ya supaya yang pertama adalah polusi ya, tidak menambah polusi udara dan tidak memperparah begitu. Kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit wajib tunduk pada Menteri Kesehatan. Ya jelas lah, rumah sakit tidak ada izinnya, ngeri juga ya, ilegal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perusahaan pengerat tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus mengikuti regulasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kalau yang kemarin-kemarin sempat terjadi itu kan ya banyak sekali tenaga kerja ilegal. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya dulu masih kuliah di Malaysia. Saya part-time di sebuah restoran. Waktu itu di dekat Genting Highland. Di sana ada seorang tenaga kerja Indonesia, dia wanita. Beliau itu sudah lama sekali tinggal di Malaysia. Kemudian saya tanya, pernah pulang ke Indonesia? Dia bilang tidak pernah pulang. Selama berapa tahun, almost 10 years, dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena apa? Kalau dia berani pulang ke Indonesia, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan denda yang sangat besar sekali. Karena apa? Dia ilegal. Cara masuknya dia ke Malaysia saya tidak paham. Kemudian ada satu lagi, masih di tempat kerja yang sama. Kemudian saya tanya sama beliau, dia laki-laki. Dia menggunakan visa apa untuk masuk ke Malaysia? Ternyata dia masuk menggunakan visa wisata. Dimana kalau visa wisata itu hanya boleh tinggal, ini specifically di Malaysia ya, hanya 30 hari, tidak boleh lebih dari itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia lebih dari 30 hari tinggal di Malaysia. Karena apa? Dia ilegal gitu. Itu cerita saya. Kemudian yang kedua, klasifikasi jasa berdasarkan regulasi yang kedua adalah non-regulated service, merupakan usaha jasa yang sistem operasionalnya tidak perlu mengikuti regulasi dari instansi terkait pemerintah. Contohnya adalah jasa catering, konveksi, event organizer, atau acara pernikahan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tingkat intensitas karyawan. Ini yang keberapa tadi ya? Kriteria usaha jasa berdasar intensitas karyawan atau keterlibatan tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama, equipment based service dan people based service. Equipment based service adalah layanan berbasis peralatan otomatis, di mana peran karyawan sangat kecil karena sebagian besar pelayanan pada pelanggan dilakukan oleh mesin secara otomatis dan tidak perlu dioperasikan oleh karyawan. Contohnya ada ATM, wahana permainan game, operator seluler. Ya. Nah, kemudian people based service merupakan jenis usaha jasa berbasis tenaga kerja manusia, yang artinya adalah keterlibatan karyawan sangat dominan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Dan kalau menurut Kotler lagi, klasifikasi pada jasa people based service ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama tidak terampil, dan juga tenaga profesional. Untuk contohnya yang tidak terampil ya, contohnya kayak jasa sebar brosur, parkir. Kan kalau parkir itu tidak ada tidak perlu sertifikat, ya kan? Tidak ada sekolah khusus atau kursus tentang dunia perparkiran, kecuali parkir pesawat terbang itu baru ada sekolahnya ya.
Tapi kalau parkir motor, mobil kan tidak perlu ada kursusnya atau tidak perlu sekolah. Kemudian untuk yang terampil, contohnya adalah jasa servis AC, kulkas, komputer ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang profesional, contohnya adalah jasa IT. Oke, yang berikutnya adalah tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Ini berarti yang ketujuh nih, the last one. Yang pertama, ini kok kayak ada yang salah ini ya. Oke, nanti saya jelaskan saja. Jadi klasifikasi jasa berdasarkan tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan dihubungkan dengan tingkat interaksi kontak antara penyedia jasa dengan konsumen. Secara umum, bisnis jasa dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok usaha. Yang pertama high contact service dan yang kedua adalah low contact service. Nah, ini yang salah nih, bukan people based service ya, tapi low contact service. Ini saya duplikat dari slide sebelumnya nih, tapi tidak saya edit bagian ini nih. I'm so sorry. Oke, untuk yang pertama, high contact service merupakan usaha jasa yang memerlukan intensitas kontak tinggi antara karyawan penyedia layanan dengan konsumen untuk mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Contoh, tadi ada layanan kesehatan, jasa marketing, multi-level marketing, kemudian pialang saham atau broker. Pialang saham ya, bukan broker ya. Oke, kemudian kontak ini bisa dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media komunikasi seperti telepon, teleconference, dan lain-lain ya. Dan kesuksesan bisnis jasa jenis ini lebih banyak ditentukan oleh faktor interpersonal pegawai. Karena kemampuan karyawan membina hubungan sangat dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, khususnya pelanggan ataupun calon pelanggannya. Jadi si karyawan ini dituntut untuk punya keramahan, harus sopan, kemudian orangnya itu penampilannya harus yang bagus gitu ya. Mas saya sih orang yang langsung kontak dengan pelanggannya, orangnya kucel, tidak good looking gitu. Makanya banyak sekali perusahaan yang ada frontlinernya, mereka itu punya syarat atau mensyaratkan karyawan yang mau apply di bagian frontline itu adalah harus orang-orang yang good looking. Nah, salah satunya karena apa? Karena untuk memanjakan konsumennya, supaya membuat konsumennya itu merasa puas. Kan kalau semisal konsumen dilayani oleh orang yang rapi, wangi gitu ya, itu kan akan bahagia, akan puas gitu ya. Kemudian juga yang biasanya dibutuhkan oleh seorang karyawan yang punya kontak langsung dengan konsumennya, yaitu cara berkomunikasi. Orangnya tidak gagap, kemudian juga punya communication skill yang bagus atau punya public speaking yang bagus gitu ya. Kemudian harus lihai dalam melobi dan juga banyak sekali yang lain. Yang artinya adalah kredibilitas perusahaan tergantung pada layanan yang diberikan oleh karyawan. Kalau di contohnya tadi ya, layanan kesehatan, contoh dokter itu kan sebelum memberikan diagnosa itu menggali informasi dari si pasiennya. Kan biasanya kan kalau pasien itu datang ke dokter yang ditanya gini, keluhannya apa yang dirasakan gitu. Kalau semisal dokter tidak tanya seperti itu, bagaimana dia bisa mendiagnosa?
ya kan? Nah, itu contohnya saja. Kemudian yang kedua adalah low contact service. Catat ya, ini bukan people based service, tapi low contact service. Merupakan usaha jasa yang tidak terlalu banyak membutuhkan kontak dengan customer sebagai pembeli jasa. Contohnya adalah kalau di bioskop, penonton hanya perlu membeli karcis, lalu masuk dalam gedung dan santai menonton film. Kan tidak harus kontak dengan pemutar film, kemudian tidak perlu kontak langsung dengan cleaning service. Biasanya kan yang bagian bersih-bersih itu setelah filmnya selesai baru dia membersihkan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya low contact service itu yaitu tempat wisata. Kemudian tadi ada marketing mix dari jasa ya. Dan ini yang membedakan antara marketing mix-nya jasa dengan product manufacturer. Yang pertama, bauran pemasaran itu banyak orang menyebutnya sebagai 4Ps atau 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Tapi kalau dalam jasa itu ditambah 3P lagi. Yang pertama adalah people, process, and physical evidence. Itu apa saja? Oke, kita bahas dulu yang 4Ps ya. 4P yang pertama. Yang pertama adalah produk atau jasa ya, diartikannya sebagai itu. Ini merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produksi baik jasa atau layanan suatu bisnis. Jadi produk dapat berupa barang, jasa maupun produk visual. Jadi orang-orang selama ini kan taunya yang namanya produk, ya produk yang tangible gitu, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, diraba, diterawang gitu ya. No. Tapi juga termasuk di dalamnya adalah jasa dan juga produk visual. Kenapa bisa ada produk visual masuk ke sini? Karena sekarang ini kan era digital gitu ya, dan produk itu tidak hanya sebatas barang dan juga jasa, tapi juga dapat berbentuk produk virtual. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak website, aplikasi gitu. Dan ketika menciptakan sebuah produk, kita tuh harus menentukan terlebih dahulu demand atau permintaan pasar terhadap produk tersebut. Kemudian baru kita menentukan target pasar yang akan kita sasar. Kedua hal ini tuh penting untuk dilakukan terlebih dahulu, untuk memastikan apakah produk yang kita buat itu sudah tepat dan juga sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini ataukah tidak. Jadi kita harus tahu dulu ya demand-nya dan siapa yang akan membeli. Nah, kalau kita sudah tahu dua hal tadi, kita jadi bisa menciptakan produk yang memang memiliki nilai jual yang bagus di pasar dan konsumen akan lebih mudah untuk tertarik untuk mendapatkan produk tersebut. Ingat ya, produk di sini bukan hanya produk yang tangible, tapi juga jasa yang intangible ataupun produk visual. Nah, kemudian yang kedua adalah price atau harga. Merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dan ketika kita menentukan sebuah produk, itu tidak boleh secara asal, karena kita tuh harus mengkalkulasi atau menghitung yang dengan tepat gitu ya. Jadi harga produk yang kita akan tawarkan itu tidak membawa dampak negatif bagi perkembangan bisnisnya kita. Ketika kita menentukan harga, kita tidak bisa mematok nominal yang terlalu tinggi karena dapat berpengaruh pada minat beli konsumennya. Dan juga kita tidak boleh mematok harga yang terlalu rendah karena dapat berpengaruh pada pemasukan perusahaan. Kalau terlalu tinggi nggak ada yang mau beli, kalau terlalu rendah ya kita rugi. Lawong biaya produksinya saja lebih dari segitu, ngapain kita jualnya lebih murah? Kecuali kalau kita sudah mendapatkan keuntungan yang berlebih gitu ya, dan kita masih ada stok produk, maka kita bisa kayak sell gitu ya, atau
apa tuh namanya, garage sale, cuci gudang gitu. Jadi untuk menghabiskan stok yang lama, sebelum kita memproduksi yang baru, kita habiskan stok dengan cara kita kasih promo, kasih promo. Ada diskon, buy one get one dan lain sebagainya. Tapi dan juga itu biasanya harganya lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang biasanya. Nah, kemudian fokus kita adalah bagaimana cara supaya membuat pelanggan atau calon pembeli potensial itu merasa pengeluarannya itu sesuai dengan apa yang dia dapat. Kalau udah kayak gitu, maka strategi kita untuk yang ini price itu akan lebih optimal. Kemudian yang ketiga adalah place. Place di sini bukan hanya sekedar artinya adalah tempat gitu ya. Ketika kita membuat sebuah produk atau kita mendeliver our service to the customer, biasanya kita itu harus memiliki tempat atau lokasi usaha agar setiap aktivitas pekerjaan itu menjadi lebih efektif. Tetapi kita harus ada strategi khusus untuk memilih lokasi yang benar-benar tepat dengan produk atau layanan kita. Kenapa? Karena letak dari tempat usaha itu dan juga kondisi wilayah yang strategis itu memiliki efek yang signifikan bagi perkembangan suatu bisnis. Jadi diingat ya, place di sini bukan hanya sekedar tempatnya saja. Kemudian ada beberapa aspek yang bisa kita pertimbangkan ketika menentukan lokasi. Yang pertama adalah target konsumen. Siapa yang menjadi target konsumennya kita? Kan kalau dalam pemasaran itu ada yang namanya STP ya, segmenting, targeting, and positioning. Jadi kita harus tahu target kita, kemudian kita sudah mengelompokkan konsumen kita yaitu segmenting. Jadi ketika kita mulai menjual produk ataupun jasanya kita, produk kita pasti ada yang membeli, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterjangkauan lokasi. Jadi jangan pilih lokasi yang sulit untuk dicapai oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah izin usaha. Kemudian regulasi. Tadi ingat ya yang regulasi tadi di awal. Kemudian juga lokasi kompetitor. Kemudian yang terakhir dalam 4Ps itu ada promotion. Promotion ini maksudnya adalah memperkenalkan sebuah produk yang namanya promosi ya. Di sini ketika kita mau melakukan promosi, maka kita menyampaikan keunggulan yang kita miliki. Dan ketika kita melakukan promosi, strategi marketing yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan berikutnya kita menarik konsumen baru. Kemudian tujuan dari promosi tadi ada 2 yang sudah disebutkan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, kemudian mengkomunikasikan produk baru, kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan jumlah konsumen, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. Nah, untuk media promosi itu sudah banyak ya, yang gunanya adalah untuk mengenalkan produk atau merek ataupun memberitahu kepada calon konsumen bahwa saya punya ini loh, gitu.
Contohnya kalau yang sekarang ini lagi banyak dipakai ya, pasti dengan menggunakan media sosial. Orang sekarang ini lebih banyak membuka handphone dibandingkan nonton televisi. Dan apa yang orang-orang buka dari handphonenya masing-masing, yaitu media sosial. Jadi kalau semisal kita mau memperkenalkan produknya kita, yang paling efektif itu melalui media sosial. Contoh seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, blog, dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang ini yang paling banyak diminati itu adalah contohnya tadi ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok, dan ada YouTube. Tapi bisa juga sih melakukan promosi menggunakan cara tradisional, yaitu melalui media cetak. Tapi sekarang ini sudah agak jarang ya menggunakan media cetak. Kebanyakan orang kalau mau memperkenalkan produknya menggunakan media elektronik, terutama media sosial. Nah, salah satu metode untuk mempromosikan barang atau jasa dengan melakukan endorsement. Dan untuk promosi pun treatment bagi produk baru dan juga produk lama itu agak berbeda. Contoh kalau kita punya produk baru, supaya mudah dikenal gitu ya oleh pasar, kita bisa melakukan endorsement artis besar gitu ya. Kita menyewa mereka, kita membayar mereka untuk memperkenalkan produk kita. Jadi kan si artis ini akan mempromosikan produknya kita, jadi orang banyak tahu gitu ya. Tapi kalau semisal tidak punya modal yang besar untuk mengendorse artis yang terkenal gitu ya, itu caranya bagaimana? Sekarang ini ada yang dikenal dengan nama organic endorsement. Jadi yang di-endorse itu bukan artis-artis besar lagi, tetapi kayak selebgram atau orang-orang biasa, tetapi yang punya jumlah follower yang banyak itu. Kemudian kalau tadi ada 4P ya, padahal ada 7P. Nah, ini 3P tambahannya. Yang pertama adalah people atau orang atau sumber daya manusia. Faktor ini penting ketika kita mau membuat sebuah kemajuan dari bisnis kita. Nah, si people ini juga akan berpengaruh terhadap kemunduran usahanya kita. Jadi kita memang harus betul-betul menyeleksi orang-orang yang mau mau kita pekerjakan gitulah gampangannya ya. Kemudian yang berikutnya, untuk people ini kita tuh harus mencari orang yang memiliki sikap atau attitude yang baik agar dapat mengerjakan setiap proses pekerjaan dengan maksimal dan juga konsisten. Jadi si people ini juga atau sumber daya manusia ini ya kita sesuaikan dengan perusahaan jasanya kita. Apakah kalau tadi profesional atau non profesional atau yang terampil tadi itu loh, yang ada 3. Oke. Kemudian yang keenam adalah proses. Proses ini meliputi prosedur, mekanisme, dan juga alur yang diterapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang akan kita buat. Mulai dari konsumen memesan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi elemen ini merupakan pengalaman konsumen mulai dari awal pengenalan produk hingga proses pembelian produk ataupun jasa. Ya, ingat di sini produk bukan hanya produk yang tangible, tapi juga yang intangible dan juga virtual tadi. Dalam menerapkan proses pemasaran bisnis yang baik, kita juga harus memperhatikan ini supaya menjaga konsistensi kita. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence di sini
ini kan tampilan fisik tempat usaha, tempat yang tempat yang nyaman, kemudian tempat yang nyaman contohnya kayak gini, kita datang ke sebuah tempat yang parkirannya susah, kira-kira gimana? Kita akan mikir lagi kan mau beli di tempat tersebut. Kan orang-orang sekarang ini kan kemana-mana tuh bawa kendaraan sendiri gitu ya. Jadi ya kalau semisal tidak ada tempat parkir yang memadai, biasanya orang akan skip gitu. Di sini maksudnya physical evidence itu kan ada tampilan fisik tempat usaha. Ya salah satunya adalah penyediaan tempat untuk parkir. Kemudian karena apa? Kan mau memberikan kenyamanan gitu ya. Kemudian juga tampilan fisik tempat usaha yang berikutnya tidak gelap kayak gitu. Ya intinya adalah memberikan kenyamanan lah pokoknya, supaya si konsumen ini atau orang yang menerima layanan jasa, mereka akan menjadi puas karena merasa nyaman. Nah, kemudian dimensi kualitas jasa itu ada 5. Yang pertama adalah reliability atau keandalan, merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Nah, tadi kan kita dibahas di awal ya. Jadi outputnya itu berupa kinerja yang dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa. Jadi kinerja ini harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti yang contohnya kayak ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa ada kesalahan. Jadi tidak membeda-bedakan. Kecuali kalau semisal kayak di bank itu kan mereka ada prioritas gitu ya. Tapi ketika di-serve atau ketika dilayani, ya mereka mendapatkan pelayanan yang sama-sama ramah gitu, sopan semuanya ya. Dan juga sikap yang simpatik serta akurasi yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah assurance atau jaminan, merupakan pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Kalau assurance ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan juga sopan santun. Di sini kan disebutkan ada kemampuan pegawai. Kemampuan pegawai dan juga pengetahuan ini ada kaitannya ya. Contohnya yang pengetahuan aja deh. Seorang pegawai ketika menawarkan produk ataupun jasanya, kalau semisal dia tidak mengenali produknya mereka, di sini produk sekali lagi ya, bukan hanya produk yang tangible atau yang bisa dilihat, tapi juga jasa di sini maksudnya. Kalau seorang pegawai tidak kenal apa yang dia tawarkan atau apa yang dia jual, maka si konsumen ini cenderung akan meng-underestimate-kan entah itu si pegawainya ataupun perusahaan tempat dia bekerja. Kasarannya begini, nah kamu aja nggak paham tentang produk yang kamu tawarkan ke saya, bagaimana saya bisa percaya dan mau membeli produk Anda? Contohnya gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tangible, bukti langsung. Ini merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada konsumen. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Contohnya seperti gedung, gudang, dan lain sebagainya.
kemudian perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Contohnya seperti teknologi. Teknologinya ya kalau bisa sih mengikuti apa yang sekarang ini terbaru gitu ya. Kemudian dan juga penampilan pegawainya. Kemudian yang keempat ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Jadi gimana ya? Ini bisa dikatakan juga hubungan yang baik antara pegawai dengan konsumennya, gitu. Kalau semisal sampai ada pegawai yang punya interpersonal relationship dengan si konsumennya, maka itu akan lebih disukai oleh si konsumen. Contoh deh, kalian selama ini kenal yang namanya sales, itu kan orang yang menjual produk, ya kan? Orang yang menjual produk kepada konsumen. Nah, kalau semisal si sales ini punya interpersonal relationship yang baik dengan konsumennya, maka si konsumen ini akan cenderung mau membeli, dan yang kedua dia akan loyal, dia akan membeli lagi kepada orang tersebut. Ya, kemudian yang terakhir adalah responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Ini contohnya gini, kita tidak boleh membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Karena apa? Kalau ini dilakukan, konsumen menunggu tanpa ada kejelasan, maka akan terjadi persepsi yang negatif dari si konsumen terhadap perusahaan. Oke, kemudian ada strategi pemasaran jasa. Di sini strategi pemasaran jasa itu sebetulnya ada banyak ya strateginya, tapi kalau dirangkum ini ada 4. Yang pertama ada rantai laba rugi atau service profit chain. Bukan laba rugi ya, rantai laba jasa. Kenapa jadi rugi ini? Atau service profit chain. Dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan pada lini depan gitu ya, berinteraksi untuk menciptakan jasa. Hasilnya adalah interaksi efektif bergantung pada keahlian karyawan jasa lini depan dan proses pendukung yang menyokong para karyawan. Ketika perusahaan jasa memahami rantai laba jasa atau service profit chain yang menghubungkan laba perusahaan jasa dengan karyawan dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada mengelola diferensiasi jasa. Perusahaan jasa bisa mendiferensiasikan hantaran jasa mereka dengan memiliki orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan yang lebih mampu dan dapat diandalkan. Melalui pengembangan lingkungan fisik yang baik di mana produk jasa diantarkan, atau dengan merancang proses pengantaran yang baik. Kemudian yang berikutnya ada mengelola kualitas jasa. Perusahaan jasa dapat mendiferensiasikan dirinya dengan menghantarkan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan pesaingnya. Jadi kita harus punya kayak keunggulan gitu ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mengelola produktivitas jasa. Dengan biaya yang meningkat dengan cepat, perusahaan jasa mendapat tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas jasa. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara. Contohnya seperti melatih karyawan lama dengan lebih baik atau mempekerjakan karyawan baru yang akan bekerja lebih keras atau lebih terampil.
meningkatkan kualitas jasa mereka dengan mengurangi jumlah kualitas jasa, juga dapat mengindustrialisasi jasa dengan menambahkan perlengkapan dan menetapkan standar produksi. And the last one, penyedia jasa bisa menggunakan kekuatan teknologi. Jadi contohnya tadi yang pertama ada melatih karyawan lama dengan lebih baik. Karena gini, semakin bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu gitu maksudnya ya, teknologi itu juga semakin berkembang. Contohnya kayak dulu kan adanya mesin tik, tapi kalau kemudian setelah adanya mesin ketik ada komputer. Nah, peralihan dari mesin tik ke komputer itu kan tidak bisa terjadi secara apa ya, tidak terjadi begitu saja. Contohnya gini, yang menggunakan mesin tik itu belum tentu bisa menggunakan komputer. Karena kalau mesin tik itu kan tinggal masukkan kertas, ngetik gitu ya. Tapi kalau komputer harus dinyalakan, kemudian harus membuka menu, kemudian folder, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau semisal tidak ada training, maka si karyawan ini tidak akan mampu untuk mengoperasikan komputer. Itu contohnya. Tapi itu kan yang lama gitu ya. Nah, kalau yang sekarang bagaimana? Contohnya penggunaan teknologi yang terbaru dari komputer. Contohnya gini, kalian pasti kenal yang namanya Excel kan? Nah, kalau dalam Excel itu kan bisa menghitung dengan cepat, ya kan? Nah, kita juga bisa sebetulnya menghitung menggunakan kalkulator, tapi kan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau semisal perusahaan itu butuh hitung-hitungannya cepat, terus si karyawan ini tidak bisa menghitung cepat, gimana? Padahal dia disuruhnya bukan menghitung menggunakan kalkulator, tapi pakainya komputer. Nah, kalau dia tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel, maka itu akan berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Itu loh contohnya. Oke. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan ketemu lagi di video yang lain dengan pembahasan yang lain juga. Terima kasih sekali lagi. See you next time. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.